Ya, shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan kita, persekutuan bulanan kita, dan kita tentunya mengucap syukur kita boleh Tuhan pelihara, Tuhan berkati di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kita dapat berjumpa senantiasa dalam persekutuan di sini dengan penuh sukacita, sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian dari Kidung Jemaat 396, Yesus segalanya. Karena kita yakin dan kita dapat menyaksikan bahwa Yesus segalanya bagi kita, tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat bertemu, berkumpul untuk kami mau bersekutu bersama. Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan dan memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh kembali mendapatkan penguatan dari firman Tuhan, dari puji-pujian dan juga dari persekutuan doa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ayat 22 sampai ayat 26.
Mohon kesediaan Pak Pendeta Denny untuk boleh memimpin pembacaan ini bagi kita. Terima kasih. Maaf, ayat berapa tadi ya? Ayat 22 sampai 26. Oh, oke. Ya, firman Tuhan katakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. 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 Terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, kepada jiwa yang mencari Dia. Biarlah kita senantiasa boleh menjadi orang-orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami bagaimana Tuhan itu begitu baik, begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. To God be the glory. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita dan memelihara kita. Doa dan perenungan firman Tuhan kami serahkan kepadanya, kepada hambanya. Silakan Bu Pendeta.
Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih bahwa Engkau memilih kami untuk masuk di dalam proyeknya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang terbatas, tetapi dalam keterbatasan kami melihat kuasa Tuhan yang besar, yang nyata di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami sama-sama boleh dikuatkan dan diberkati lagi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua teman-teman hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita baca firman Tuhan cuma satu ayat saja. Satu ayat pun cuma sedikit bahagian B. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 bahagian B. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 bahagian B. Oke, bahagian B. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sebab orang ini adalah pilihan bagiku. Ini merupakan tema firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pada waktu kita dipilih oleh Tuhan, kita mengalami banyak proses dalam hidup kita. Proses mulai kita dipanggil Tuhan, proses waktu kita melayani Tuhan, dan proses untuk kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Kita melihat bahwa Rasul Paulus dia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Mulai dari lahir, dia lahir di Tarsus. Kalau Tarsus itu sekarang Turki. Kemudian oleh orang tuanya disekolahkan di Yerusalem. Itu jarak yang lumayan jauh. Tetapi kita melihat bahwa orang Yahudi itu biasanya dia dari kecil merindukan supaya anak-anaknya mendapat pendidikan yang sangat baik. Itulah sebabnya dia dikirim ke Yerusalem untuk belajar. Setelah tamat, karena beda pandangan tentang siapa itu Allah dan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang ada di Yerusalem mengalami penganiayaan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Oleh karena orang Yahudi berpikir mereka punya pemahaman tentang teokrasi, bahwa pimpinan tertinggi hanya Allah dan Yesus itu tidak diterima sama mereka. Nah, paham-paham seperti inilah yang membuat Rasul Paulus yang sejak kecil dididik secara teliti di bawah hukum Taurat oleh Gamaliel, dia memegang teguh pengajaran tentang keyahudiannya itu. Sehingga apa yang dia lakukan untuk membinasakan orang-orang yang percaya Tuhan, dia merasa itu yang terbaik. Karena satu-satunya hanya Allah. Sehingga orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, mereka mengalami penganiayaan, persekusi, penderitaan yang luar biasa. Tidak saja sampai di situ, tetapi dia minta surat izin untuk pergi ke Damsyik untuk memusnahkan orang-orang percaya yang lari ke sana. Dan dia mendapat surat izin itu keluar untuk dia pergi. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Dalam perjalanan sebelum dia masuk pintu Damsyik, Tuhan menahan langkah dia. Tuhan memberhentikan langkah dia untuk maksud yang tidak untuk Tuhan. Jadi di sini saya lihat proses awal, dia dari orang yang hebat, orang yang pintar, mempunyai konsep-konsep yang luar biasa, tetapi langkahnya ditahan oleh Tuhan. Disitulah awal proses
Paulus yang dulunya bernama Saulus, dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat cahaya, tetapi dalam cahaya itu ada suara. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tadinya dia tidak tahu, dia tanya Tuhan, siapakah engkau? Yang saya terkagum-kagum sama Tuhan, dia orang yang belum tahu tentang Tuhan, tetapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah engkau, Yesus yang engkau aniaya. Jadi kita melihat proses pertama, yaitu waktu sebelum Paulus dipakai Tuhan, yang pertama dia harus berjumpa dengan Tuhan. Dan saya rasa ini pengalaman kita semua. Sebelum kita melayani Tuhan, kita mengalami proses yang sama. Kita semua mengalami proses di mana kita berjumpa dengan Tuhan, kemudian kita bertobat. Waktu awal Paulus bertobat dikatakan Kisah 9 ayat 9 dikatakan 3 hari dia buta, 3 hari dia tidak bisa makan dan tidak bisa buat apa-apa. Nah, itulah proses yang dialami oleh Paulus. Kemudian di dalam proses itulah dikatakan Kisah 9 ayat yang ke-11 Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Panggil kita, kita diproses, kita berjumpa, kita bertobat, kita tidak bisa buat apa-apa, kita lemah. Tetapi dalam kelemahan itu Paulus berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu dia melihat seorang yang akan diutus oleh Tuhan yang namanya Ananias. Ananias itu seorang murid Tuhan yang ada di Damsyik. Itu Kisah 9 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Paulus melihat bahwa Tuhan mempersiapkan Ananias untuk datang menumpangkan tangan atas kepala Saulus. Kemudian dia akan melihat. Dalam waktu yang sama Tuhan pun berbicara kepada Ananias. Ananias, engkau pergi tumpangkan tanganmu kepada Saulus dan dia akan melihat. Ananias tidak langsung pergi. Ananias bilang sama Tuhan, Tuhan, dia itu kan dari Yerusalem. Dia sangat dikenal orang yang sangat ganas, jahat, membinasakan umat Tuhan. Dia akan datang ke sini juga untuk menghabisi orang-orang percaya. Tapi Tuhan bilang begini, orang ini adalah pilihan bagiku. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan, teman-teman hamba Tuhan yang sangat saya hormati. Dalam proses itulah kita akan melihat, semakin menyadari dan mengerti bahwa kita ini orang pilihan Tuhan. Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Waktu Ananias dengar seperti itu, Ananias pergi. Ananias masuk ke rumah Yudas di tempat di mana Saulus menginap. Dia menumpangkan tangan dan Alkitab bilang, seketika selaput matanya itu gugur dan dia dapat melihat. Yang saya kagum sama Tuhan, waktu kita masuk dalam proses Tuhan, kita mengalami pergumulan-pergumulan awal ikut Tuhan, di situ kita lihat mujizat Tuhan. Waktu kita berdoa, kita bergumul, dalam waktu yang bersamaan Tuhan sementara menyiapkan orang lain menjadi jawaban doa untuk kita. Paulus sementara berlutut, dia sementara berdoa, tapi waktu bersamaan Tuhan berbicara kepada Ananias. Itu yang membuat Paulus kagum sama Tuhan. Itu yang membuat Paulus belajar untuk lebih rindu lagi untuk tahu siapa Tuhan yang memilih dia. Orang ini adalah pilihan bagiku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Tapi proses pertama tidak berhenti sampai di situ. Proses yang kedua, yang kita melihat pada waktu Paulus itu dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dia sudah bertobat. Alkitab mencatat bahwa dia itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah 9 ayat 17.
Kemudian dia dibaptis, dia menyerahkan diri waktu dia berdoa. Kisah 9 katakan dia dipenuhi Roh Kudus. Kemudian kisah 9 ayat 18 dia dibaptis. Kemudian pasal 9 ayat 18 bagian terakhir dikatakan dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan. Tuhan melakukan banyak perkara-perkara di awal kita taat kepada Tuhan, tetapi sebelum kita melayani Tuhan, hidup kita diubah menjadi seorang yang berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita melayani Tuhan tanpa doa tidak ada kekuatan. Kemudian hidup kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus Tuhan yang sanggup membukakan banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Membuat kita mengerti. Yang dunia tidak bisa mengerti, Roh Kudus kerjakan untuk kita bisa memahami. Kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis dan dipulihkan oleh Tuhan. Proses yang kedua, yaitu dalam melayani Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, proses awal ini proses yang kedua waktu kita melayani Tuhan. Dalam perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, Paulus pun mengalami banyak tantangan. Dikatakan dia ditolak, dia dibenci, dia mengalami kelaparan, mengalami penganiayaan, mengalami sakit penyakit. Bahkan dikatakan dia mengalami babak belur dalam hidup dia. Tetapi kalimat indah yang ditulis oleh Paulus dalam proses yang pahit ini dalam dia melayani Tuhan, kesetiaannya di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Paulus berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi proses kedua saat kita melayani Tuhan pun saudara-saudara, kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Akhir masa hidup Rasul Paulus, dia mengalami fisik yang tidak terlalu sehat, tidak terlalu kuat. Tetapi di dalam fisik yang lemah, di dalam fisik yang tidak kuat itu, dia menulis kalimat yang indah. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku akan memperoleh mahkota kemenangan di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hidup dalam proses. Proses awal dipanggil proses waktu kita melayani. Tetapi Paulus tetap setia. Aku telah mencapai garis akhir. Dan kita melihat akhir hidup dia, kepalanya dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Yaitu di Trail Fontana Ebe. Itu di sebelah selatan Roma, Itali. 12 km sebelah selatan dari Roma, Itali. Akhir hidup kita dalam melayani Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang mengalami tantangan. Saya sangat memuji Tuhan. Saya punya teman-teman sekelas dipanggil Tuhan dengan misi yang berbeda-beda. Ada yang sampai di Kirgistan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Amerika, ada yang di daerah-daerah. Tetapi itulah misi yang Tuhan panggil. Aku memilih engkau. Orang ini pilihanku. Dalam renungan singkat ini,
Paulus minta kita tetap setia sama pekerjaan Tuhan. Apapun akhir hidup kita, tetap setia. Akhir hidupnya Paulus tersenyum. Akhir hidupnya dia puas. Dia bersuka cita. Walaupun mati dengan cara yang tidak enak. Tapi dia puas. Karena dia sudah mengerjakan semua yang Tuhan percayakan. Bahkan ada anak-anak rohani yang dia delegasikan untuk meneruskan Injil. Saya percaya bahwa kita semua sementara ada di jalan itu dan akan mengakhirinya dengan baik karena Tuhan beserta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Nana, Ibu Pendeta. Baik, terima kasih Bu Pendeta untuk renungan firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan dan mengingatkan kita akan panggilan dan pelayanan kita. Kita sudah sekian puluh tahun ya melayani ya. Biarlah hati pelayanan itu tetap berkobar-kobar di dalam hidup kita sampai Tuhan mengatakan sudah selesai tugasmu di dunia ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Baik, kita akan segera memasuki sesi untuk kita menaikkan doa-doa syafaat, dan untuk sesi ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musiko untuk memimpin. Monggo Pak. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi untuk di Indonesia. Selamat malam. Kami masih sedikit jet lag ini, jadi mohon maaf agak ngantuk. Iya, tapi kami ingin menyambut dengan sukacita untuk teman-teman yang sudah lama nggak ketemu ini. Ibu Marsita, Lai Simarmata, terus Lai minggu lalu saya hadir, Iya. Saya selalu hadir. Sabar, sabar. Ini kan dia lagi ngantuk. Bukan, maksudnya teman-teman ini kan baru ketemu kemarin. Saya sudah lama nggak ketemu ya, Ibu Olvi. Sama Ibu Pinangkaan. Ya, mungkin untuk teman-teman yang saya sebutkan tadi boleh memberikan pokok-pokok doa terlebih dahulu. Nanti kita bersama-sama mendoakannya ya. Mulai dari Ibu Marsita terlebih dahulu. Bolehkah begitu? Ya, terima kasih. Dua hal aja yang saya ingin minta tolong doakan. Pertama untuk